Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan mereview beberapa ALT yang teman-teman request di video kemarin ya. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang dan maju ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku ya, untuk sinyal-sinyal koin Indodax, linknya ada di deskripsi, grupnya juga ada. Dan khusus untuk koin-koin micin, airdrop dan website, linknya ada di deskripsi juga ya. Ya udah, kita langsung ke koin pertama, yaitu Bitcoin ya. Bitcoin kita cek ya, advance chartnya dulu kita cek apakah masih mau naik atau udah koreksi ya. Oh ya, untuk teman-teman yang mau minta review koin apa ya, nanti tulis aja di kolom komentar. Insya Allah aku akan bacain chartnya, buybacknya, segala macamnya di video berikutnya ya. Ya udah, kita buka TF 1 jam ke depan, lalu indikator ya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI ya. Nah, ini untuk Bitcoin 1 jam ke depan ini nampaknya akan koreksi ya, karena Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD juga, tapi MACD-nya belum ada kelihatan tanda-tanda untuk koreksi ya, tapi minimal koreksi kita biasanya mengikuti Stochastic RSI ini kalau udah duluan ya. Minimal koreksi ke 6715, maksimal di 665. Itu di TF 1 jam ya. Kita cek untuk TF 2 jam. Nah, di TF 2 jam ini masih kuat naik sebenarnya. Paling juga naiknya di sini nih, mentok-mentok di sini maksimal mungkin ya. Untuk TF 2 jam ke depan ini mentok-mentoknya di sini. 692. Kalau dapat support lebih dari TF 1 jam ya, bisa ke 707, mudah-mudahan sampai ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, di TF 4 jam ke depan ya. Di TF 4 jam ke depan ini sangat bagus ya. Stochastic RSI udah kenceng banget mau naik ke atas, MACD mau naik, tapi kayaknya ini harus ngulur dulu nih, ngulur dulu. Tadinya mau naik ya. Mungkin dia ngulur ke sini, turun lagi ke sini, atau bahkan ke sini ya, baru bisa naik. Dan kalau dia nanti naik besok pagi nabrak parabolic SAR di 689, minimal naiknya di sini di 702, maksimalnya bisa di 700-an lagi ya. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D ini MACD-nya mau koreksi ya, tapi kayaknya ada bengkokan mau ke atas berarti, dan nunggu support dari TF sebelumnya ya. Stochastic RSI lagi ke bawah, kalau ada bengkokan ke atas bisa naik. Dan candlenya juga mau bikin cup candle baru, minimal naik ya besok pagi atau 2-3 hari ke depan di 696. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 733, mungkin bisa ke sini ke 8400, bisa juga ke sini, mungkin juga bisa ATH ya. Kita nunggu TF selanjutnya dulu. Nah, di TF selanjutnya ini tadinya mau naik ya, tapi Stochastic RSI-nya ini ngarah ke bawah ya. Berarti harus turun dulu, bener harus turun dulu, minimal turun ya ke sini ke 653, maksimalnya di sini ke 577. Tapi mudah-mudahan koreksinya nggak akan dalam ya. Ini mungkin minggu depan ini akan koreksinya ini. Mungkin bukan minggu depan sih, hari Jumat, Sabtu atau Minggu ini koreksinya ya. Mudah-mudahan nggak dalam. Kita cek untuk TF 1W nya. Di TF 1W Stochastic RSI masih ngarah ke atas ya. MACD nya belum ada bengkokan ke atas. Tapi kalau dapat support dari TF sebelumnya ini minimal koreksinya di sini nih. Ke 667, maksimal di sini ke 582. Tapi kalau dapat support dia minimal naik minggu ini ke 758, ke sini 832. Kalau dari nabrak parabolic SAR ya bisa nyok ATH ya. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah ya. Dan candlenya kayaknya mau ngebentuk cup candle baru, tapi kalau dia nggak dapat support ya, minimal koreksi ke sini. Nih, ke 663, lalu bisa ke sini ke 595, bahkan bisa ke sini ya kalau nabrak parabolic SAR ya, 400-an. Jadi udah mungkin sekali lagi naik BTC ini ya, udah ambrul. Karena di TF-TF yang ibarat kata TF tuanya dari TF 1W kalau nggak salah tadi ya, mau koreksi semua. Di TF 1M ini ya, Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah. Minimal turun ke sini ke berapa ini? 646, lalu bisa ke 605, maksimalnya di sini kalau nabrak parabolic SAR ya. 419, bahkan bisa lebih dalam ya. Kita cek untuk koin selanjutnya ya.
Koin selanjutnya ada ya. Ini ada juga di koin yang di request teman-teman di video kemarin ya. Kita cek dulu. Sebenarnya Bitcoin ini ya, ngomongin Bitcoin kayaknya udah paling naik sekali lagi lah. Agak susah juga kalau untuk nyentuh ATH ya untuk Bitcoin kayaknya. Jadi untuk yang ini hati-hatilah. Kita buka indikator ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah ini TF 1 jam ke depan ya, Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD masih belum ada tanda-tanda untuk koreksi ya. Kalau dapat support dari TF 30 menit dia akan naik, minimal naik ke sini 19 ini, maksimal mungkin cuma di sini nih paling tinggi. Tapi ini kayaknya mau koreksi, paling koreksi minimal di 19.130. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini bisa ke sini ke 18-an ya. Kita cek untuk TF 2 jamnya dulu. Di TF 2 jam Stochastic RSI sama MACD-nya lagi naik. Ya mudah-mudahan bisa naik dulu baru koreksi ya. Minimal kalau bisa dia naik ke 21.70, bisa ke 27.25, bisa ke sini 22-an ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah di TF 4 jam ke depan ini Stochastic RSI ini masih kuat. MACD ini juga kesempatan untuk naik cuman sekali lagi ya. Mudah-mudahan bisa dan minimal naik 3 hari atau besok pagi ya ke sini 19, bisa ke sini. Kalau udah nabrak parabolic SAR di 28.36 bisa ke sini nih ke 21 atau ke 22 ya. Kita cek untuk TF1D nya gimana. Di TF1D ini ya, kalau dia koreksi nabrak parabolic SAR ya, karena Stochastic RSI ngarah ke bawah, biasanya MACD mengikutin. Kalau dia nabrak parabolic SAR ini dikit lagi karena parabolic SAR ini di 18.773 dia bisa agak ke sini, bisa malah ke sini ke 17.255 225. Kita cek untuk TF3D. Nah, di TF3D ini ya, tadinya ada ini mau naik. Tapi Stochastic RSI-nya malah ngarah ke bawah ya. Ini bisa turun. Jadi kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 17.410 lah intinya ya. Ya mungkin bisa ke sini ke 14.3 sekian, bahkan bisa dalam ini, bisa ke 7.000, bahkan sinilah paling dalamnya nih ya, di 10 ribuan dulu. Nah, itu untuk TF3D ya. Kita cek untuk TF1W nya. Nah di TF1W ini ini ada bagusnya sebenarnya. TF1W ini satu Stochastic RSI nya ngarah ke atas, tapi MACD nya belum ada bengkokan untuk ke atas ya. Mudah-mudahan dia kalau dapat support atau ada yang hilap bisa pump ya, minimal naik ke 22, lalu bisa ke sini ke 25. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 32 bisa ke 34, bahkan bisa ke New ATH ya. Tapi aku agak was-was ya. Kita ambil minimalnya aja di 25 ya untuk minggu ini atau minggu depan ya. Nah di TF2 win ya, Stochastic RSI nya ngarah ke atas, berarti bisa naik ini. Tapi untuk support dan resistnya aku nggak bisa jelasin ya, karena nggak bisa dilihat, candle ini terlalu kecil. Jadi mohon maaf ya. Kita cek untuk TF1M nya ya. Di TF1M Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah. Jadi mungkin dia ini cuma naik sekali juga, sekali lagi di TF berapa tadi? 1W kalau nggak salah dia tadi mau naik. Ya udah kita langsung ke koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya GLCH ya. Kita buka advance chartnya dulu. GLCH ini juga requestan teman-teman ya, yang ada di video kemarin. Katanya ada yang nyangkut di 11.000 apa kalau nggak salah. Kita cek dulu ya. Kita cek untuk TF 1 jam ke depan, indikator, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah untuk 1 jam ke depan ya, si GLCH ini akan koreksi ya. Stochastic RSI sekarang juga lagi koreksi ya. Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD tadinya mau naik tapi gagal karena Stochastic RSI nya ke bawah ya. Untuk supportnya belum kelihatan, kita cek di 2 jam dulu ya. Nah di 2 jam ke depan ini Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah, tapi Stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. Mungkin besok pagi bisa naik. Kita cek dulu naiknya minimalnya di sini di 88 atau 89 ya, langsung nabrak parabolic SAR lalu bisa ke sini.
lalu mungkin maksimal di 98 atau 99 ya. Kita cek untuk TF di 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan stochastic RSI nya masih ngarah ke bawah ya, berarti mungkin malam ini agak dalam turunnya untuk GLCH ini ya. Untuk supportnya belum kelihatan, jadi mohon maaf. Kita cek untuk TF1D dulu. Di TF1D juga stochastic RSI ngarah ke bawah ya, berarti masih bisa koreksi. Ya mungkin bisa ke 5.000-an ini kayaknya. Tapi bertahap ya, nggak bisa sekaligus untuk koreksinya dan naiknya ya. Nah, di TF3D ini stochastic RSI ngarah ke atas, berarti mungkin ada kenaikan untuk sekali lagi kalau mau buyback. Di sini nih. Kalau mau buyback 6.000-an. 6.000 sampai sini. 7.500 kalau mau buyback sih GLCH. Kalau dia dapat minimal naiknya cuma di sini nih kayaknya di 11.000. Maksimal itu, bukan minimal, maksimalnya bisa di 11.000. Tapi kalau dapat support lebih ya, bisa nabrak parabolic SAR di 19.000 di sini nih. 27. Itu pun bertahap ya. Itu pun kalau dapat support dari TF sebelumnya. Untuk GLCH ini. Nah, untuk di TF1W ini ya, stochastic RSI ngarah ke atas, mungkin bisa naik tapi nggak akan tinggi ya. Paling naik tinggi juga di sini nih. Nih, paling tinggi di 11.600. Itu untuk TF1W. Kita cek untuk TF2W-nya ya. Di TF2W-nya stochastic RSI dan MACD-nya nggak bisa dilihat ya untuk indikatornya. Jadi mohon maaf, aku cuman bisa sampai di TF1W untuk bacaan chartnya. Kita langsung ke koin selanjutnya yang teman-teman request kemarin, Hard ya. Kita buka advance chartnya Hard. Kita buka Hard ya. Mohon maaf ini agak lemot jaringannya ya. Ini harap dimaklum. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator, Bollinger Band, lalu MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, untuk stochastic RSI dan MACD-nya 1 jam ke depan hardnya akan turun ya. Untuk supportnya belum bisa dilihat ya. Kita cek langsung karena stochastic RSI dan MACD ngarah ke bawah sama ya. Kita cek TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga akan koreksi ya. Untuk hard ini paling naik juga kalau dia naik besok pagi atau ini paling di sini nih. Ya, kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Untuk hard, nah di 4 jam ke depan ini yang akan naik ya. Jadi mungkin koreksi, ntar aku cari supportnya dulu kalau mau buyback si hard ini ya. Sekarang di sini, nah di 70 sampai di sini nih 71 sampai 70 ya kalau mau buyback si hard. Ini di TF 4 jam ke depan bisa naik kalau dia nabrak parabolic SAR 2-3 hari lagi atau besok pagi di 75 bisa nabrak di situ. Bisa ke sini ke 78, maksimalnya cuma di sini di 82 atau 81 ya. Kita cek untuk TF1D-nya. Di TF1D-nya hard ini ya, MACD mau ngarah ke bawah, stochastic RSI lagi ngarah ke bawah tapi mau ada bengkokan ke atas ya. Mungkin bisa naik seminggu ke depan ya. Bisa ke 81. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 87 bisa ke sini. 94. Mudah-mudahan naik ya. Kalau dia ini, karena aku takut di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu minggu ini akan koreksi. Aku takutnya kayak gitu. Nah, di TF3D ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. MACD biasanya mengikutin. Nah, tapi untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin karena candlenya terlalu kecil ya. Aku nggak berani berspekulasi nanti kesalahan. Di TF1W-nya indikatornya juga nggak bisa dilihat. Jadi kita langsung next coin aja ya. Next coin. Kita cek link. Link ini juga teman-teman request ya di video kemarin. Sekali lagi aku ingetin untuk teman-teman kalau mau minta request review koin apa ya, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku bacain di video selanjutnya ya. Kita buka MACD seperti biasa ya, indikatornya moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI.
Nah, di TF 1 jam ke depan ini masih ada dua kemungkinan ya, karena walaupun stochastic RSI-nya ini ngarah ke bawah, tapi kayaknya ada bengkokan ke atas ya. Tapi minimal koreksinya di sini di 287 sekian, lalu bisa ke sini, maksimal mungkin di sini nih, di 278712. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Nah, di TF 2 jam ke depan ini mungkin stochastic RSI-nya tadinya mau ke bawah ya, tapi nggak jadi. MACD juga masih kuat. Minimal naik sampai jam 12 ini ya, 29 sekian ya, 294 741, lalu ke 298, mungkin maksimal cuma di sini di 303 ya. Lalu kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan juga stochastic RSI masih kuat naik ya. MACD juga kayak gitu. Mungkin besok pagi atau 2-3 hari lagi kalau dia nabrak parabolik SAR di 98, minimal naiknya ke sini ke 304, maksimal di sini 321 atau 322. Kita cek untuk TF1D-nya ya. Untuk TF1D ini stochastic RSI-nya koreksi ya. MACD biasanya mengikutin kalau nggak dapat support dari TF sebelumnya ya. Minimal ya kalau nggak dapat support balik lagi ke 277 atau 275, maksimalnya di sini 249. Tapi kalau udah dapat support minimal naiknya ke sini 300, lalu bisa ke sini kalau dia 326 ya, kalau dia nabrak parabolik SAR di sini di 346 bisa ke sini 392, dan itu mudah-mudahan naik ya. Dan itu juga bertahap ya, aku ingetin sekali lagi. Nah, ini di TF 3D ya, di TF 3D ini stochastic RSI-nya masih kuat, tapi kayaknya ada mau bengkokan ke bawah. Kalau nggak dapat support dari TF sebelumnya bisa koreksi ke sini minimal ya, ke 245, bahkan bisa ke sini ke 198 ya. Kalau dapat support minimal naik ke sini ke 354, nabrak parabolik SAR di 369, di sini minimalnya 428, bahkan bisa ke sini ya. Mudah-mudahan bisa. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W ini tadinya mau naik tapi lemes. Stochastic RSI-nya malah pindah mau ke bawah ya. MACD juga masih kuat turun. Ya, minimal turun ke sini ke 255, maksimal bisa ke sini untuk minggu ini atau sampai minggu depan ya. Paling dalam di sini nih. Paling dalam nyaling nih di 116. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga nggak ada tanda-tanda naik, cuman cup candle ada mau ngebentuk cup candle baru ya. Mudah-mudahan benar. Tapi stochastic RSI dan MACD-nya mau ngarah ke bawah. Biasanya semuanya ikut kalau stochastic RSI minimal turun ke sini, lalu ke sini ya. Maksimalnya di sini ke 92 ribuan. Kita cek untuk TF1M. Nah, untuk TF1M-nya mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dibaca. Jadi kita langsung next coin aja ya. Aku nggak berani berspekulasi. Kita cek Solve. Kita cek advance chart-nya dulu, Solve. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator Bollinger Band, MACD, Moving Average, parabolik SAR, terakhir stochastic RSI ya. Nah, di 1 jam ke depan ini Solve tadinya mau koreksi tapi nggak jadi, malah ada bengkokan lagi ke atas untuk stochastic RSI dan MACD ya. Minimal naik. Nah, minimal naiknya ke sini ya untuk malam ini. Maksimal kayaknya di TF 1 jam ini di 1834 atau 1833 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Stochastic RSI-nya juga tadinya mau turun tapi nggak jadi ya. MACD juga masih kuat. Minimal naik ke 1827 lalu bisa ke sini. Mungkin maksimalnya di 1845 untuk malam ini ya. Untuk Solve ini kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Nah, di TF 4 jam ke depan ini aku bilang bagus ya, aku rekomendasiin ya. Untuk malam ini sampai besok pagi mungkin ya. Minimal naik, besok pagi juga sampai besok pagi 1847, 1852, maksimalnya mungkin bisa 1973, bahkan bisa ke sini ke 2000-an ya. Mudah-mudahan sampai. Kita cek untuk TF1D-nya ya. Di TF1D-nya ini kalau dapat support dari TF tadi ya, TF 4 jam tadi, bisa naik ke sini ke 2000. Kalau dia nabrak parabolik SAR pula di sini ya di 2600 sekian,
mungkin minimalnya di sini nih 36, bahkan maksimalnya bisa ke sini. Mudah-mudahan sampai ya. Kita cek untuk TF. Nah, di TF 3D pun bagus ya. Di TF 3D ini bagus Solve ini ya. Static erasing arah ke atas, MACD dari bawah. Kalau dia nabrak para minimal naik nih ya. Minimal naik di sini. Mungkin besok pagi atau malam ini udah mulai naik nih. Ke 2889 kalau dia nabrak parabolik SAR di 3462 bisa ke sini, 51 bisa ke sini. Ke 6000 atau ke 7000-an ya. Kita cek untuk TF1W-nya. Di TF1W juga bagus ya karena indikatornya stochastic erasing masih datar, nunggu support dari TF-TF sebelumnya ya. MACD juga kayak gitu ya, minimal naik seperti yang aku bilang tadi di 2000 sampai 2700, 2500 ya. Maksimalnya di sini 5000 kalau dia nabrak parabolik SAR di sini 7300 bisa ke sini nih. Tapi kita jangan ngambil maksimalnya, kita ambil minimalnya aja ya, siapa tahu nggak sampai. Nah, untuk TF2W nya ini mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dilihat untuk Solve ya. Jadi aku nggak berani berspekulasi. Lalu kita ke koin selanjutnya aja ya. Koin selanjutnya yang teman-teman request kemarin ya, TFUL ya, TFUL, susah nyebutnya ya. Yang penting kita buka advance chartnya dulu, bagaimana, apa mau naik, apa mau turunnya ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk TFUL ini. Bollinger Band seperti biasa indikatornya ya. MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Dan ini juga aku tekanin ya sebelum aku review TF 1 jam TFUL ini. Aku baca chart dan sinyal itu ya nggak pernah berpatokan pada news ya. Aku selalu berpatokan pada chart ya. Jadi mohon maaf kalau ada news aku nggak gimana ya, nggak aku hirauin karena kecuali Delis ya. Nah, kalau Delis itu sangat mempengaruhi banget itu kalau untuk harga koin ya. Nah, ini kita cek TF 1 jam ke depan TFUL ini ya. Stochastic erasing arah ke bawah, MACD biasanya mengikutin, minimal turun ke sini. Nih, ke 2700, maksimal di sini. 2715, bahkan bisa ke 2500-an itu ya. Karena langsung nabrak parabolik SAR. Nah, di TF 2 jam ke depan ya, stochastic erasing masih di atas, MACD juga masih di atas, maksimal naiknya di sini. Di 2900 atau di sini nih. Nah, mungkin di sini maksimalnya di 3000-an ya. Udah itu langsung koreksi, bahkan bisa langsung koreksi nih. Bisa ke sini ke 2700, bahkan bisa ke 2731. Untuk supportnya belum bisa kulihat ya karena ini langsung nabrak parabolik SAR. Kita cek untuk T4 jam ke depan. Nah, di T4 jam ke depan ini bagus ya. Stochastic erasing arah ke atas, MACD juga ke atas ya. Kalau dia nabrak parabolik SAR malam ini atau besok pagi di 2913 minimal naiknya di sini 3000, bahkan bisa ke sini. Kalau dapat support lebih ya bisa ke sini. Mudah-mudahan sampai ya itu ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D malah melempem ya, stochastic erasing ngarah ke bawah, MACD juga pasti mengikuti. Tapi ini MACD-nya kayak ada membengkokkan baru mau ke atas ya. Dan mau bikin cup candle baru kalau dia nabrak parabolik SAR minggu depan atau 2 minggu lagi di sini. Di 34 berapa ini? 3452 bisa ke sini minimalnya. 46 bahkan bisa ke 49 atau 5000 ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D berarti naiknya nggak tinggi ya, karena di TF3D stochastic erasing arah ke bawah. Harus koreksi dulu berarti ya, koreksinya minimal koreksi di sini ke 2500, bahkan bisa ke dalam ini ke 650 rupiah lagi ya. Mudah-mudahan itu aku salah ya. Nah, di TF1W ini stochastic erasingnya masih ngarah ke atas tapi kayak mau bengkokkan ke bawah ya. MACD juga kayak gitu kalau dapat supportnya, kalau dapat support dari TF sebelumnya ya. Karena di candlenya mau bikin cup candle baru, minimal naik ke sini ke 3000, bahkan bisa ke 4000. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 6700 sekian bisa ke sini. Mudah-mudahan sampai ya. Tapi kalau nggak dapat support ya kayak aku bilang tadi ke 750 bisa jadi. Ke TF2W ya, di TF2W stochastic erasingnya mau bengkokkan ke atas ya. MACD biasanya mengikutin walaupun, tapi ini nunggu support sebenarnya ya.
Kalau nggak dapat support ya bener dalam ini, minimal turun ke sini nih. Kalau nggak dapat support nih ke 2400, bahkan bisa ke sini 200-an, bisa ke 1000, malah ke 750. Tapi kalau dapat support bisalah ke sini, bisa mungkin ya. Minimalnya juga di sini nih di 3400 ya. Kita cek untuk TF 1M nya ya. Nah untuk TF 1M nya mohon maaf ya nggak bisa dilihat untuk indikatornya. Lalu kita kasih koin terakhir nih ya, Bitcoin Diamond alias BCD ya. Ini bonus lah intinya ya. BCD, kita cari dulu BCD ya. Kita buka BCD, kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk BCD, indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah untuk BCD 1 jam ke depan akan koreksi ya. Minimal koreksi ke sini, langsung nabrak parabolic SAR ya di 19.000. Nah untuk support selanjutnya belum bisa dilihat, kita cek dulu ke TF 2 jam ke depan ya. Di 2 jam ke depan juga BCD akan koreksi ya, minimal turun ke sini ke 1918 ini, lalu bisa ke sini nih ke 18, bahkan bisa ke sini nih ke 17.000 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Nah di 4 jam ke depan ini kalau udah dapat support ya dari TF sebelumnya, dia akan naik. Tapi ini kayaknya harus koreksi dulu dikit. Minimal koreksi ke sini 19, bahkan bisa ke sini yang seperti aku bilang tadi 17.000, bahkan mungkin bisa ke 16.000 ya. Kita cek untuk TF1D dulu. Di TF1D juga stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD-nya biasanya mengikutin karena stochastic RSI-nya ini curam banget untuk ke bawah ya. Ya, minimal turun ke sini nih. Nih di TF1D ya. Di 18.346, kalau dia nabrak parabolic SAR di 17.931, minimal turunnya ke sini. Ke 16, bahkan mungkin ke 15 atau ke 10.000 ya. Kita cek untuk TF3D. Nah, di TF3D ini ada kesempatan sebenarnya untuk BCD-nya, tapi kalau dapat support dari TF sebelumnya ini, dia pasti harus koreksi dulu ya kalau mau buyback BCD ini di sini nih. Di 13.000, 14.000 sampai 12.000 lah. Dan mudah-mudahan dia bisa naik setelah koreksi itu, minimal naik ke sini ke 23 ribuan ya. Maksimal lah disitulah. Kita cek di TF1W. Nah di TF1W ini stochastic RSI-nya sama MACD, stochastic RSI ngarah ke atas ya, cuman kayak lempem gitu loh, nggak curam untuk naik ke atas. Kalau nggak dapat support ya turun habis-habisan ini turun. Tapi kalau dapat support langsung nabrak parabolic SAR di sini 24.000. Kalau dia udah nabrak parabolic SAR minimal naik ke 38, lalu bisa ke sini 42, mungkin maksimal di sini di 64 ribuan. Kita cek untuk TF2W-nya dulu ya. Di TF2W juga stochastic RSI ngarah ke bawah. Ya, minimal turun ke sini. Minimal turun di 10.000 sampai ke sini. Ngeri banget ini Bitcoin Diamond ini sebenarnya. Kita cek untuk TF1M. Nah di TF1M ini stochastic RSI-nya kayak ada mau bengkokan mau ke atas ya. Mudah-mudahan itu untuk kenaikan terakhir ya. Kalau dia beneran naik terakhir, maksimalnya mungkin di sini naiknya di 40 ribuan. Mudah-mudahan itu sampai ya dan bertahap ya. Kalau dia nggak ada support ya langsung turun kemana aja dia nih. Nyari support terbaru untuk dia pinjakan terbaru ya. Ya udah kita cukupin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.